Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, emak-emak yang dimuliakan oleh Allah, khususnya pengurus DKM Masjid Awal dan Bapak Ketua RW kita Pak Haidar. Syukur alhamdulillah pada nuansa malam berbahagia ini tidak kata terindah yang patut kita ungkapkan selain ucapan rasa syukur kita kepada Allah SWT, karena hanya dengan rahmat, hidayah dan inayahnya lah alhamdulillah kita bisa bermuajah, bisa berkumpul kembali untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah SWT, serta mengumpulkan pundi-pundi pahala yang insya Allah akan kita bawa kelak di akhirat nanti. Salawat serta salam senantiasa kita hadirkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, dan sahabat serta umatnya sampai akhir zaman, termasuk kita yang hadir di dalam majelis yang mubarak ini. Mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini, dalam keadaan suci, di bulan suci, dengan niat yang suci, kita telah melaksanakan berbagai amalan ibadah. Mudah-mudahan hingga penghujung akhir Ramadan ini, amalan-amalan kita baik puasa, sholat, membaca Al-Quran dan lainnya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tambah lagi, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mudah-mudahan juga apa dosa-dosa kita, kekhilafan kita, kesalahan kita, baik yang dulu dan akan datang, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, saya mendapatkan tema yang cukup menantang dari DKM, yaitu berbagai amalan yang mengalir hingga ke akhirat. Saya coba melihat referensi di dalam Al-Quran, ada satu ayat yang mungkin mendekatinya dan mungkin juga insya Allah kita semua menghafal. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Dalam surat Yasin ayat 12, bahwa sesungguhnya kami telah menghidupkan dan mencatat amal-amalan segala perilaku, baik itu yang sudah dan yang akan datang, alias bekas-bekasnya, legasinya, warisannya. Jadi menurut At-Tabari, segala perilaku kita, baik jelek, baik atau perbuatan yang baik, semua tercatat di Lauh Mahfuz. Kemudian Muslim juga meriwayatkan bahwa segala perilaku kita yang baik, dan ketika kita disampaikan kepada orang lain, kita mendapatkan double pahala. Pahala untuk kita sendiri, pahala dari orang lain. Ini kalau istilahnya MLM, kita dapat referral lah, dapat royalti kalau dalam penerbitan. Itu yang baik. Yang buruk juga demikian. Ini di dalam referensi Al-Quran. Kalau dalam hadis, kita sering mendengarkan sebuah hadis yang menyatakan ada 3 perkara, ada 3 hal. Ini yang sering disampaikan ketika takziah. Mungkin ada yang lihat, ada yang tahu 3 hal, 3 perkara itu.
yang pahalanya terus mengalir ketika orang tersebut meninggal, ketika kita kelak meninggal, yaitu yang pertama sedekah jariah. Kita bersyukur di dalam masjid ini, alhamdulillah DKM mengumpulkan amal-amal jariah dari jemaah ini, dijadikan sebuah produk, sebuah hal yang monumental, dengan merenovasi masjid, dengan membuat rumah asuh ya, rumah yatim ya tuh, dan ada koperasinya. Insya Allah ini sebuah legasi kita, sebuah warisan kita yang akan mengalir selama itu semua dimanfaatkan. Ini adalah bagian dari amal-amal jariah kita. Yang kedua, yaitu ilmu yang bermanfaat, khususnya ilmu agama. Ilmu-ilmu kita ini, khususnya para guru ngaji kita, itu luar biasa. Ilmu agama yang diutamakan ini, ketika anak-anak didiknya, anak-anak secara biologisnya kelak mendoakan ketika wafat meninggal, ini menjadi sebuah pahala yang akan terus mengalir. Dan dalam kondisi ini, insya Allah semua kita yang ada di sini yang punya kelebihan, punya keahlian, baik itu di bidang masing-masing. Yang Pak RW punya keahlian manage warganya, insya Allah menjadi bekal ilmu yang bermanfaat. Pak Tani yang hasil olahannya, ilmunya bisa ditularkan untuk pelatihan-pelatihan kebaikan hasil pertanian, insya Allah bermanfaat. Ini akan terus mengalir. Demikian juga para khotib kita, ustadz kita yang sharing mengenai ilmu-ilmu yang bermanfaat, baik itu ilmu agama maupun ilmu yang sesuai dengan kehidupan kita. Para guru-guru, khususnya guru PAUD, ini luar biasa. Dan yang lebih menyedihkan ini, di saat kita semua umat Islam mengejar berbagai pahala, di sisi lain ada juga umat Islam yang justru menghalang-halangi orang yang menuntut ilmu. Di pesantren-pesantren juga pendanaan sekarang sudah banyak yang dihambat. PAUD baru maupun tahfidz Quran sekarang juga sudah ada upaya-upaya untuk membatasi. Padahal kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, al-kayyisu man dalan min nafsi wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya dan memperhitungkan kehidupan setelah kematian. Maka ilmu ini harus diutamakan. Barang siapa mempermudah orang mencari ilmu, Allah akan mempermudah jalannya ke surga. Ini yang perlu kita cari, dan ini juga yang perlu kita amalkan. Kemudian selain ilmu yang bermanfaat, ada lagi yaitu anak yang soleh. Waladun solehun yad'ulah, anak yang soleh atau solehah. Ini menjadi sebuah generasi penerus kita yang saat ini juga banyak tantangannya. Tapi ketika kita proteksi, kita isi dengan nilai-nilai religius, nilai-nilai keagamaan yang insya Allah nanti akan memberikan kontribusi amaliyah kepada kita kelak di akhirat, baik di kubur maupun insya Allah ini menjadi sebuah pahala yang mengalir. 3 hal itu sudah umum kita ketahui secara populer. Ada lagi amalan-amalan yang mungkin disampaikan secara tersendiri, yaitu mengalirkan air. Ketika ada air yang tergenang atau ada sumber air diam di situ saja, tapi ketika kita berikhtiar, siapapun yang berikhtiar untuk mengalirkan air tersebut lebih bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin misalnya Pak RW itu tahu nih di Lembah Gurami ada sumber-sumber air,
bisa dialirkan, bisa untuk dikonversi, bisa untuk air minum atau yang lainnya. Insya Allah ini akan menjadi sebuah amalan yang luar biasa. Kemudian amalan lainnya yang insya Allah mengalir hingga kita wafat atau di akhirat, yaitu membuat sumur. Ini kita perlu contoh sahabat Utsman bin Affan. Sumur ada sebuah sumber kehidupan, begitu juga air. Di zaman Rasulullah ada sebuah sumur di Madinah, ini yang dikuasai oleh Yahudi. Rasulullah melihat bahaya ini kalau yang menguasai ada non-muslim. Rasulullah akhirnya menawarkan kepada sahabatnya, siapa yang bisa menguasai sumur ini, sumber air ini, insya Allah Allah akan membalas dengan pahala penghilang dahaga sebesar volume sumur itu. Alhamdulillah akhirnya Utsman bin Affan tergerak, walaupun nilainya mahal, beliau beli. Itu pun akhirnya oleh Yahudi ini, Yahudi betul-betul perhitungan sekali, dia oleh orang bisnis kapitalis, dia nggak mau rugi. Dia akhirnya walaupun tinggi itu cuma setengah bagian yang bisa dijual, setengah untuk dia. Tapi dengan strateginya Utsman bin Affan berbeda hari, alhamdulillah kelak akhirnya Utsman bin Affan bisa menguasai seluruhnya, dan itu pun akhirnya diwakafkan, dan sampai hari ini di Madinah sumur itu mengalir. Ini sebuah contoh yang menggugah pahala yang mengalir. Nah, di lingkungan kita, di negeri kita saat ini, air sumber mata air ini, kebetulan saya menyaksikan sendiri di beberapa tempat, sudah dikuasai oleh non-muslim. Kebetulan saya ada sahabat di BUMN bidang air. Ini luar biasa negeri kita ini. Setiap bulan ratusan miliar dana mengalir ke luar negeri dari air. Ini kita umat Islam terbesar yang punya air berlimpah ruah, airnya dikuasai oleh muslim. Di lingkungan kita di Depok Jaya ada dua yang saya amati, ada dua kios air yang dikuasai oleh non muslim. Saya tidak menyebut namanya. Ini sangat memprihatinkan karena konsumen terbesar adalah muslim, dan saya salut kepada Masjid Al-Awwal bisa dalam beberapa 4 tahun ini ya, dengan berjuang berikhtiar lewat UVIA. Saya pun pernah datang ke Caringin, ke sumbernya UVIA. Ini perlu kita dukung, dan kita harapkan kebersamaan forum masjid yang ada di Depok Jaya ini bisa menjadi sebuah contoh. Ketika 16 masjid ini kompak untuk bersatu membuat sebuah lembaga yang bisa menguasai air, insya Allah ini menjadi amalan yang mengalir bagi kita semua. Di Depok Jaya ada ribuan rumah muslim, ada belasan masjid. Kita tidak punya produk air, mungkin air galonnya. Kalau hari ini kita harapkan mengkonsumsi UVA yang diproduksi oleh koperasinya yang dipimpin Pak Edi ini. Ini satu contoh bahwa Rasulullah, ajaran Islam sudah memperhitungkan jauh-jauh hari, dan di dalam negeri kita diperkirakan tahun 2040 di Jawa mengalami krisis air. Padahal wilayah kita, laut kita terbanyak adalah air. Maka kita perlukan anak-anak kita, saudara-saudara kita untuk fokus di sini bagaimana mengkonversi air laut, melakukan desalinasi air, dan alhamdulillah sudah pernah dilakukan di Pulau Seribu. Ada teman
yang tadi sudah melakukan desalinasi dari air laut dikonversi menjadi air minum atau untuk MCK. Insya Allah ini menjadi bagian pahala yang mengalir. Kemudian selain dua tadi, yaitu air yang mengalir, membuat sumur, ada juga pahala yang akan terus mengalir, yakni membangun masjid. Kita berharap tokoh-tokoh kita, masyarakat kita yang membangun Masjid Al-Awwal ini dan masjid-masjid lainnya mudah-mudahan mendapatkan pahala yang terus mengalir ini. Dalam kesempatan ini saya izin menyampaikan bahwa alhamdulillah saya dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi koordinator pembangunan masjid di Bali. Kita berharap selain di Al-Awwal, mungkin pahala kita bisa mengalir dari Bali. Insya Allah ini menjadi sebuah percontohan masjid yang diisi oleh berbagai konten ilmu pengetahuan dan teknologi. Alhamdulillah sudah ada 4 profesor yang gabung, dan meskipun masjidnya belum jadi, alhamdulillah sudah dikenal oleh masyarakat. Bahkan narasumber kita termasuk Ustaz Samsi Ali, Mama Dede sudah mengisi. Dan kalau ini berhasil di Bali, insya Allah kita akan mendirikan beberapa masjid di pesisir pantai di tempat-tempat minoritas, baik itu NTT, di Irian, di Palu. Ini harapan kita, menyusuri jejak-jejak Wali Songo, kita kuasai pesisir, karena di pantai-pantai yang terbesar ini kita masih defisit garam, pun kita masih impor. Produk-produk ikan banyak yang hilang. Ini ada keprihatinan kita. Insya Allah dengan ikhtiar kita, dengan mendirikan masjid pencontohan ini, insya Allah kita akan coba mendakwakan Islam di daerah minoritas. Kemudian berikutnya, pahala yang terus mengalir adalah menanam kurma. Ya, bersyukur Bapak Ibu yang bisa menanam pohon kurma. Mungkin identik dengan ini, menanam pohon juga menjadi sebuah amalan kalau kita niatkan, karena satu pohon, kebutuhan pohon kita adalah 2 pohon untuk masing-masing orang setiap harinya. Itu kalau kita, karena satu pohon itu memproduksi oksigen. Nah, kita niatkan tanaman-tanaman kita itu menjadi amalan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita ini menjadi niat, insya Allah menjadi bekal pahala juga. Dan insya Allah juga di Bali kita akan menanam kebun Al-Quran yang berisi tanaman-tanaman Al-Quran, insya Allah di sana juga. Dan yang terakhir, yang tak kalah pentingnya adalah, selain yang tadi saya ulang, 3 amalan yang rutin, yaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, lalu mengalirkan air, membuat sumur, membangun masjid. Ada lagi yaitu memberikan Al-Quran. Ini menjadi sebuah contoh ketika kita mewakafkan Al-Quran itu dibaca di masjid, insya Allah ini menjadi pahala yang mengalir. Dan yang terakhir adalah mengislamkan orang. Ini cukup berat, tapi insya Allah ketika kita berkontribusi baik secara langsung maupun tak langsung bisa mengislamkan orang, insya Allah inilah sumber-sumber pahala. Demikian juga ikhtiar kita di Bali. Kita berharap Masjid Bali nanti juga menjadi masjid yang bisa menggugah orang, memberikan hidayah untuk masuk Islam. Dan di sini pun sudah beberapa kali mengislamkan orangnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini menjadi rezeki kita, karena faham ilmu agama itu adalah rezeki. Makanya ada doa, Rabbi zidni ilman, ya Allah berikan tambahan ilmu, warzuqni fahman, bahwa faham atau memahami sebuah ilmu adalah sebuah rezeki. Mudah-mudahan rezeki pada malam hari ini bisa kita tularkan ke yang lainnya, menjadi rezeki yang terus mengalir hingga kelak di hari kiamat.
Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.